Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah nama Tuhan. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dengan begini firman Tuhan isinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi itu suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia orang yang mau mempraktekkan, mendengarkan dan melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema, yakni cukuplah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, cukuplah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas dari tokoh yang bernama Paulus. Paulus ini adalah seorang tokoh yang sangat taat begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, sebelum Paulus ini menjadi seorang rasul, dia adalah bernama seorang Saulus. Saulus adalah orang yang dikatakan sebagai orang pembunuh, orang yang tidak suka akan Tuhan, orang-orang yang tidak suka menyembah pada Tuhan begitu. Jadi dalam firman Tuhan kali ini, kalau kita lihat yang tadi katakan dia adalah Saulus. Nah, ketika Tuhan datang kepadanya, Saulus ini diubah namanya menjadi seorang Paulus, dan seketika itu juga menjadi Rasul Tuhan yang begitu besar. Dan dia ditugaskan untuk memberitakan Injil ke kota-kota yang mungkin dulunya itu adalah menyembah berhala, dan dia ditugaskan untuk memberitakan Injil melalui surat-suratnya yang begitu baik, begitu ajaib dalam memperingatkan mereka untuk kembali ke dalam ajaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita berbicara yang tadinya adalah pengantar dari 2 Korintus ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kali lanjutannya dari 1 Korintus. Nah, kali ini dalam 2 Korintus 12 ini, bagaimana kita diceritakan tentang pengalaman penglihatan dari Paulus itu sendiri, yang dikatakan adalah bahwa pengalaman yang dia alami itu seolah-olah menjadikan dirinya itu menjadi sombong. Apa artinya? Jadi begini, ketika dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dia malah sombong. Paulus ini malah sombong begitu, dengan mengatakan bahwasanya ya itu yang sudah dikatakan Tuhan, yang sudah diberikan kepada Tuhan itu sudah membuat diriku lebih kuat begitu, lebih berdaya cipta begitu, dan tidak ada orang lain yang bisa mengalahkanku begitu, karena Tuhan sudah menopang begitu. Tetapi apa kata Tuhan? Kekuatan itu tidak selamanya untuk mengabarkan yang namanya tentang sesuatu itu harus disombongkan begitu. Tetapi kelemahan sendirilah yang harus kita sadari. Karena kan di dalam ayat 10 dikatakan adalah, di ayat terakhir, di kata-kata terakhir adalah, sebab jika aku lemah, maka aku kuat begitu. Nah, jadi karena kan kalau kita lihat orang-orang ketika dia memiliki kekuatan atau kekuatan itu berlebih, malah dia menyombongkan diri dan menunjukkannya, pamernya kepada banyak orang. Tetapi di sini konteksnya adalah ketika kita lemah, maka disitulah Tuhan menguatkan kita. Tidak selamanya orang kuat itu akan kuat selamanya, dan orang lemah tidak selamanya lemah. Tetapi dalam konteks ini orang lemah pasti akan dikuatkan begitu, apa yang dia alami. Jadi kan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7 dikatakan adalah, dan
supaya aku jangan meninggikan diri, begitu. Karena pernyataannya yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, apa maksudnya di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dalam ayat ini? Kalau kita lihat bahwasanya dalam perkataan yang dikatakan Paulus, dia itu orangnya meninggikan diri. Itu tadi karena dia menyombongkan diri. Nah, makanya dikatakannya adalah Tuhan hadir kepada dirinya untuk janganlah menyombongkan diri, jangan meninggikan diri, tetaplah rendah hati. Bukan rendah diri, tetapi rendah hatilah di dalam Tuhan. Engkau itu adalah seorang rasul. Ketika engkau sudah menjadi rasul, janganlah engkau meninggikan diri bahwasanya, "Weh, aku adalah seorang rasul, aku adalah orang yang paling suci di dunia." Ini bukan. Tetapi Tuhan mau mengatakan melalui Paulus, engkau jangan meninggikan diri. Engkau adalah Paulus, engkau adalah rasul yang kuutus untuk menjadikan dirimu sebagai orang yang rendah hati, bukan untuk meninggikan hati ataupun meninggikan diri, begitu. Jadi kita lihat bahwasanya ya itu tadi, yang tadi awalnya dia meninggikan hati, janganlah dia meninggikan hati. Tetapi dalam akhirnya Paulus mengatakan adalah, aku sadar Tuhan, aku adalah manusia biasa yang aku hanya takut kepada Tuhan saja, begitu. Jadi apa yang dialami oleh Paulus mau mengatakan kepada kita adalah, dengan menyadarinya dia tentang ketinggian hati itu adalah salah dan rendah hati itu adalah yang benar, mau mengatakan dalam dirinya adalah hal yang sesuatu yang luar biasa adalah bagaimana ketika dia mengalami yang namanya penderitaan, dialaminya penyiksaan, ketika dia mengalami yang namanya yang dialaminya namanya ketika dia mengabarkan Injil di dalam kehidupannya, dia akan mengalami penderitaan. Itu karena yaitu tadi ketika dia tadi meninggikan hati, dia sekarang sudah sadar bahwasanya tinggi hati itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah rendah hati. Nah, meskipun dia dalam sekarang udah memiliki hati yang rendah hati, dan dia sekarang juga masih melanjutkan pemberitaan firman Tuhan kepada kota-kota lain, dia itu adalah orang yang sangat kita salut, mungkin begitu. Kalau ditanyakan pada saya, Rasul Paulus ini adalah rasul yang sangat saya yang mungkin bisa kita pelajari dalam hidup saya. Bagaimana mengabarkan Injil Tuhan itu tidaklah mudah, begitu. Dan pertanyaannya adalah, ketika kita sudah dekat Tuhan, apakah karunia itu masih bertambah? Pasti ada, bertambah pasti. Karena kan sesuai dengan tema kita adalah cukuplah kasih karunia Tuhan. Karena melalui kasih karunia Tuhan, diri kita ini dipenuhi dengan rahmat, dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kalau kita jauh dari Tuhan, itu pasti karena melakukan dosa. Kalau kita mendekat kepada Tuhan karena kita mau kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwasanya Dia adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa artinya? Itu adalah ayat di dalam ayat 9 yang mengatakan Tuhan menjawab permohonan Paulus. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa kehidupan Paulus. Itu tadi adalah menjadi seorang rasul, supaya Paulus itu jangan meninggikan diri, supaya Paulus itu menjadi rasul yang rendah hati, jangan sombong, begitu. Jadi jadilah rasul yang benar-benar mau memberitakan Injil kepada banyak orang, begitu, dengan mengatasnamakan bahwasanya aku adalah rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberkati engkau, untuk menyadarkan engkau supaya engkau bertobat. Yang tadinya engkau tidak percaya kepada Tuhan, aku akan memberikan engkau penyegaran iman ataupun pengajaran tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan untuk menyelamatkan engkau dari yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang aku akan memberikan engkau berkat dan pengajaran dari Tuhan untuk percaya kepada ajaran Tuhan, agar engkau memperoleh keselamatan dan berkat yang dilalui ataupun diberikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Kalau kita lihat tadi Paulus yang awalnya adalah seorang rasul yang pembunuh bernama Saulus, dan diubahkan Tuhan menjadi Paulus, menjadi rasul, tetapi dia masih meninggikan diri. Nah, dari situ dia sadar bahwasanya apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah semua berkat untuk memberikan rancangan yang terbaik dalam dirinya, sehingga dia menjadi seorang rasul yang benar-benar rendah hati. Yang tadinya adalah tinggi hati menjadi rendah hati, yang sombong tidak sombong, yang jahat menjadi baik, begitu. Jadi bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang terkasih Bapak Ibu, dalam kehidupan kita?
Apakah kita masih hidup di dalam meninggikan hati, atau malah kita masih hidup di dalam rendah hati begitu? Saya mau dari dua sisi ini kita berpilih yang sisi yang kanan. Kita hidup dalam tangan kasih Tuhan, kita hidup untuk mau menyembah nama Tuhan saja. Karena melalui kasih karunia Tuhan, kita dicukupkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mungkin begini, pertanyaannya adalah, ketika kita dekat dengan Tuhan, mungkin orang mengatakan bahwasanya, ih dia dekat sama Tuhan loh, ih dia adalah orang yang so suci begitu. Tidak selamanya kita adalah disebut sebagai orang suci. Mungkin pendeta atau ustadz atau agama lain begitu mengatakan setiap agama atau pemuka agama itu dikatakan suci. Tidak selamanya, karena orang-orang suci itu lahir dari dulunya adalah orang yang jahat dan dikuduskan Tuhan untuk menjadi orang suci. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kasih karunia yang datang daripada Tuhan itu datang bagi kita. Dan khususnya pada ayat yang 10 kan dikatakan adalah kasih karunia itu datang kepada kita yang lemah. Karena melalui kasih karunia kita dikuatkan meskipun ada kelemahan dalam diri kita. Dan pesan dari saya kepada kita semua, segala pergumulan, segala kesulitan kita, datanglah kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi manusia yang tinggi hati, jadikanlah diri kita untuk tetap menjadi yang manusia yang rendah hati. Optimiskan tetap bahwasanya aku percaya hanya melalui tangan pertolongan Tuhan saja. Aku percaya kasih karunia Tuhan itu sangat cukup bagiku. Kasih karunia itu tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan itu tidak membedakan orang. Semua orang itu sama di hadapan Tuhan. Yang penting adalah kita tetap rendah hati, tidak sombong. Kita meskipun lemah, Tuhan akan menguatkannya. Jangan meninggikan hati. Dan yang terakhir adalah jangan berbuat najis ataupun berbuat tingkah laku yang mendatangkan dosa dalam diri kita. Jangan kita membuat onar, jangan kita membuat yang seakan-akan kita lebih jago daripada Tuhan. Tetapi percayalah, kalau kita memegang prinsip Tuhan, kita berdekat kepada Tuhan, kita akan memiliki yang namanya kasih karunia datang daripada Tuhan, berkat datang daripada Tuhan, keselamatan datang daripada Tuhan, dan segala apapun yang kita inginkan dari Tuhan pasti akan Tuhan jawab satu persatu. Bukan sekaligus, tetapi ada pada waktunya Tuhan akan menjawab keinginan kita. Dan kita semua hidup di dalam tangan kasih karunia Tuhan saja. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tetaplah kita menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang rendah hati. Janganlah tinggi hati. Tetap menjadi orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Tinggalkanlah yang jahat, dekatkanlah yang baik. Lakukan yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Karena melalui kasih karunia Tuhan, diri kita bisa dicukupkan untuk mau memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan diri kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk mengasihi kepada banyak orang seperti yang Tuhan telah mengasihi dulu kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.